Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng episode ketiga. Nah, buku ketiga yang bakal kita bahas kali ini adalah Melihat Api Bekerja dari Aan Mansur. Nah, buku ini merupakan kumpulan puisi beliau yang kita bisa bilang ini bentuknya prosais gitu. Puisi yang serupa prosa dalam bentuk penulisannya, tidak seperti puisi biasa. Nah, di belakang kita berkenalan dulu dengan penulisnya, yaitu Aan Mansur. Dia lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Karya-karya yang sudah pernah diterbitkan yaitu antara lain Cinta yang Marah tahun 2009, Tokoh-tokoh yang Melawan Kita dalam Satu Cerita 2012, Kukila 2012, dan lain-lain. Nah, tidak ada kesamaan tema dalam buku puisi Aan Mansur ini. Beragam cerita hadir menunggu untuk dinikmati, baik sebagai pengantar tidur, pelarian dari kebisingan, atau perenungan terhadap diri. Nah, buku ini dibuka dengan puisi yang sangat ciamik, boleh saya bilang gitu ya. Walaupun bukan judul pertama sih, tapi judul kedua yang judulnya Telanjang di Depan Cermin. Nah, di sini ada bait pertamanya yang berbunyi, aku berdiri di depan cermin, telanjang dan mencari yang intim dari seluruh yang tiba-tiba asing dan liar. Nah, perubahan yang tiba-tiba ia rasakan membuatnya merasa tidak nyaman. Tubuhnya tidak lagi seperti yang dibayangkan, rambutnya terasa asing. Rambutku hujan atau komet di langit malam. Nah, matanya tempat bermukim kemarahan sekaligus keramahan. Tetangga yang tidak pernah saling mengunjungi, sepasang kesepian. Masa depan mataku adalah kemarahan, juga keramahan tempat cinta terjatuh. Tokoh dalam puisi ini adalah remaja laki-laki yang baru puber, mencoba mengerti mengapa tubuhnya berubah, mulai dari ujung rambut hingga kaki, bertanya dan merenung di depan cermin, menunggu masa depan. Seperti di bait terakhir, menunggu masa datang kau. Ada juga puisi yang bercerita tentang ayah yatim piatu kesepian, yang berjudul Ada Anak Kecil Kesepian di Tubuh Ayahmu. Nah, karena dari kecil keadaannya seperti itu, ia senang melihat anak-anaknya tumbuh dari kondisi dengan ibu perhatian, penyayang, meladeni dengan sabar, dan pandai memasak. Mengapa dulu ia tak seperti anaknya sekarang? Masa kecilnya hilang dan tidak mendapat kasih sayang semestinya. Kemudian terbawa hingga dewasa, kesepian anak kecil itu, keinginan-keinginan dan pertanyaan-pertanyaan. Melihat api bekerja ini seperti dongeng, membangkitkan daya imajinasi, pikiran liar, dan petualangan ke yang tak terbatas. Prosais seperti novel berhalaman panjang, detail kecil kejadian yang luput dari mata kita dideskripsikan dengan berbeda dalam tanda kutip oleh Aan Mansur. Deskripsi itu mengandung keindahan, bukan kejenuhan karena terlalu panjang dan bertele-tele. Elemen kecil hadir agar suasana menjadi puitis dan mengajak pembaca ke dunia puisi. Nah, terakhir saya akan membacakan satu puisi yang ada di cover belakang buku ini, yang berjudul Menikmati Akhir Pekan, karena ini juga akhir pekan. Aku benci berada di antara orang-orang yang bahagia. Mereka bicara tentang segala sesuatu, tapi kata-kata mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tertawa dan menipu diri sendiri, menganggap hidup mereka baik-baik saja. Mereka berpesta dan membunuh anak kecil dalam diri mereka. Aku senang berada di antara orang-orang yang patah hati. Mereka tidak banyak bicara, jujur, dan berbahaya. Mereka tahu apa yang mereka cari. Mereka tahu dari diri mereka ada yang telah dicuri. Nah, dari puisi ini saya mengajak teman-teman berpendapat menginterpretasikan puisi ini, alias menafsirkan puisi ini seperti apa.
Nah, boleh tulis di kolom komentar pendapat teman-teman mengenai puisi yang baru saya bacakan barusan gitu. Oke, selamat berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dulu bincang buku bareng episode ketiga. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Salam literasi.